Ini dia bunga Rafflesia arnoldi. Iya, Pak? Ya, Dan ini bukan bunga bangkai, karena Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai itu 2 jenis bunga yang memang berbeda ya, berbeda, Pak? berbeda. Ini dia berkembangnya berapa lama, Pak, pertumbuhannya? Pertumbuhannya perlu waktu cukup lama dia. Berapa lama? Dia Rafflesia arnoldi ya. Dia hanya Kota Tapis Berseri menjadi jargon utama Kota Bandar Lampung yang kini saya singgahi. Kota Bandar Lampung memiliki daratan dengan luas 169,21 km lebih yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Dan di barat kota Lampung, terdapat kabupaten bernama Tanggamus yang memiliki sejuta pesona keindahan dan kekayaan alam yang akan saya datangi di episode kali ini. Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Cia Sarabanus di acara Kacamata Petualang. Kali ini saya lagi ada di Kota Bandar Lampung. Ada apa aja sih di sini? Lihat yuk. Ya, kali ini saya akan menyinggahi lokasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menjadi cagar alam Suaka Marga Satwa dan menjadi Taman Nasional dari tahun 1982. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dan masih menjadi tempat tinggal jenis mamalia besar, yaitu gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Nah, uniknya di dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terdapat tumbuhan langka yang hidup liar di hutan konservasi ini. Saya jadi penasaran, seperti apa ya bentuknya? Ini sih Pak. Pak Beki. Hai. Saya menyumpai Pak Beki yang tahu betul seluk-beluk hutan lindung ini. Nih jadi sekarang saya sama Pak Beki ini udah ada di salah satu Taman Nasional Bukit Bari Selatan. Nih taman ini termasuk yang disetujui dan dilindungi oleh UNESCO ya Pak? Iya, betul. Jadi Bapak ini juga dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung ini. Nih kita di sini mau lihat bunga rafflesianya. Kebetulan beruntung sekali saya datang ke sini karena kebetulan sedang ada yang mekar di bawah. Oh gitu, kalau gitu langsung lihat aja yuk Pak. Ayo. Sebelum saya diajak untuk melihat tumbuhan tersebut, dan konon katanya ada 2 jenis di dunia. Memang ada berapa jenis tumbuhan yang di sini yang tumbuh gitu Pak, yang teridentifikasi? Kalau yang sudah teridentifikasi itu sekitar 1140-an ya. 1140. Wow. Itu jenis yang tinggi, yang rendah? Yang tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi. Wah, banyak juga ya. Banyak lagi. Patenya kan banyak. Pastinya. Nah, ini dia. Wow. Ini dia bunga Rafflesia arnoldi. Iya Pak? Ya. Dan ini bukan bunga bangkai, karena Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai itu 2 jenis bunga yang memang berbeda ya Pak? Berbeda. Ini dia berkembangnya berapa lama Pak pertumbuhannya? Pertumbuhannya perlu waktu cukup lama dia. Berapa lama? Dia Rafflesia arnoldi ya. Dia hanya bisa tumbuh di apa namanya? Ini namanya liana nih. Liana. Kalau kita Akar ini namanya liana. Akarnya namanya liana. Kita sebut tetrastigma. Tetrastigma. Itu apa? Liana yang bisa ditumbuhi oleh salah satu jenis liana yang bisa ditumbuhi oleh Rafflesia. Kemudian dari dia kenop sebesar kepalan tangan sampai mekar seperti ini. Besar ini. Itu perlu waktu kurang lebih sekitar 8,5 bulan ya.
8,5 bulan. bulan. Lama sekali. Lama aja sih, Pak. Lama. Kemudian setelah mekar, kita nggak bisa menikmatinya berlama-lama. Kenapa, Pak? Karena dia hanya bisa mekar sempurna itu sekitar 7 hari lah, 5-7 hari. 5-7 hari. Iya. Bunga ini mekar. Ini Jangan dipegang, jangan. kenapa? Karena kalau dipegang rafflesianya cepat busuk. Cepet busuk? Cepat Ya mengering ampun, sedih dia. banget, Pak. Dipegang saya langsung busuk. Jadi emang banyak hal yang mempengaruhi rafflesia cepat busuk atau mengering setelah mekar. Heeh. Terutama kalau Sentuhan pengunjung-pengunjung yang saya. suka megang-megang ya. Dia cepat sekali busuk, kemudian sering juga diganggu oleh satwa seperti landak dan babi. Kemudian curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi kecepatan busuk rafflesia. Jadi pada intinya adalah bunga Rafflesia arnoldi ini setelah mengalami 8,5 bulan fase berkembang, tumbuh dan mekar seperti ini, dia cuma tahan hidup 5-7 hari. 5-7 Itu hari. pun kalau nggak kena usil-usilan tangan manusia, terus curah hujan yang cukup tinggi dan nggak diganggu sama satwa liar seperti babi dan landak. Ini ukurannya termasuk besar atau kecil nih, Pak? Ini ukuran sedang. Ukuran sedang. Berarti ada ukuran yang jauh lebih besar. Dulu pernah ada diameternya sampai 80 cm. 80 cm. Lumayan ya, Pak. Iya. Kita langsung ke air terjun, Pak. Boleh. Lewat mana? Oke. Can you blow my whistle, baby? Setelah saya mengetahui perbedaan jenis bunga rafflesia yang berada di Lampung, khususnya di Taman Nasional Bukit Barisan, dengan yang berada di Bengkulu, saya melanjutkan perjalanan menuju air terjun. Jadi jalur yang kita gunain sekarang ini jalur yang memang bukan biasanya dilewatin untuk menuju air terjun. Ini kita sekarang membuka jalur baru ya. Iya, ya. Untuk efisiensi waktu biar lebih cepat sampai. Ayo. Hutan hujan daratan rendah mendominasi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Maka tak heran, hutan yang saya telusuri kali ini sangat lembab dan jauh dari sinar matahari memasuki hutan ini. Dan saya bertemu dengan hewan yang sangat saya takuti. Bapak itu apa? Dikasih tembakau. Banyak. Ya, dikasih tembakau dulu. Tembakau tinggi. Udah mati. Kalau sama hewan-hewan yang kecil terus Ini kan Pak. yang kenyal-kenyal gitu gak? Oh, dia. Jadi cara mengatasi pacet-pacet itu menggunakan ini. Ya, tembakau sama sabun. Oh iya, emang sabun. Di sini emang banyak berarti ya, Pak? Oh, banyak ini. Namanya hutan. Ya udah, Pak, saya boleh deh, Pak. Mau dong, Pak. Boleh gak ditaruh di sepatu biar gak naik? Ya udah, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ini sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi. Lintah atau pacet adalah sejenis cacing yang banyak terdapat di hutan hujan tropis. Tempat yang lembab, sungai, danau, dan rawa. Pacet menyerang korban dengan menggunakan alat hisap bagian depan, lalu melukai dan menghisap darahnya. Selama kurang lebih 1-2 jam perjalanan menelusuri hutan dan sungai di dalam hutan, akhirnya sampai juga. Akhirnya kita sampai. Akhirnya sampai juga kita di air terjun Sukaraja Atas. Di sini ada yang unik ya, Pak? Ya, ini biasanya banyak pengunjung yang ingin terapi ikan ya. Manfaatnya dari terapi ikan itu apa, Pak? Kalau menurut pengalaman, mereka banyak merasa manfaat untuk kesehatan ya, terutama untuk memperlancar peredaran darah. Itu juga kebetulan kayak ada pengunjung ya, Pak. Kita tanya-tanya aja sekalian. Kayak juga mau coba ini, Pak. Pegel. Halo, permisi. Halo. Ih, lagi pada ngapain?
Serapi. Oh, emang pada sering kesini ya? Baru sih, baru kesini. Baru juga. Berhubung tadi kita coba lewat jalan pintas sesudah melihat bunga Rafflesia arnoldi, jarak dari tempat tadi itu kurang lebih 1 kilo dan kita menempuh 1,5 jam untuk sampai tempat ini. Tapi kita ada jalur yang memang sudah dibuka jalur buat para wisatawan. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 6 kilo dan membutuhkan waktu 4 jam. Ini saya cobain ya Pak.